Mohon perhatian, acara secangkir kopi akan segera dimulai. Kepada seluruh pemirsa Nuba TV, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Nuba TV dimanapun kalian berada. Alhamdulillah kali ini masih bersama saya, Siti Suliha, selaku pembawa acara dalam program Secangkir Kopi Bukan Sekedar Kopi Biasa. Bersama Nuba TV sejuk mencerahkan. Menginjak masa-masa politik kali ini, perbincangan dunia perkopian tentunya semakin hangat untuk dibahas tuntas dengan tema yang kami angkat, konferensi politik dan satu abad Nahdlatul Ulama. Tak terasa Nahdlatul Ulama sudah hampir menjelang satu abad. Nikmat yang bisa kita lihat mulai dari sekeliling kita bahwa Nahdlatul Ulama sudah bisa kita temui mulai dari pelosok sampai mancanegara. Proses pencapaian NU sendiri sudah menjuru di dunia sebagai salah satu organisasi yang memiliki misi perdamaian dunia. Baik, agar tidak membuang waktu, kali ini saya sudah bertatapan langsung dengan pembicara, yakni dengan Kiai Maki Nasir selaku Ketua PCNU Bangkalan. Baiknya langsung dijelaskan Kiai terkait pelaksanaan konferensi nanti akan diselenggarakan seperti apa dan bagaimana. Ya, terima kasih. Terkait dengan konferensi pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bangkalan masa khidmat 2017-2022 ini insya Allah akan dilaksanakan pada hari Ahad 18 September 2022. Ini terkait dengan SK PCNU yang akan berakhir pada tanggal 30 Desember 2022. Jadi dalam ADART sebelum berakhirnya masa khidmat kepengurusan berdasarkan SK, 3 bulan sebelumnya itu harus mengadakan konferensi. Jadi kami sudah melapor ke PWNU sebagai pembina dari PCNU, dan nanti insya Allah akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Syekhona Khalil Demangan. Ini sesuai dengan keinginan beliau almarhum Kiai Fahri sebagai Rois PCNU. Beliau memang punya keinginan agar konferensi pada tahun 22 ini diadakan di pesantren Syekhona Khalil secara meriah. Demikian. Baik. Selain dari pelaksanaan yang sudah tertera, tanggal sudah tertera ya, Pak Kiai. Mungkin ada yang perlu dijelaskan terkait sistem pemilihan dalam penyelenggaraan konferensi PCNU sendiri seperti apa? Ya, sesuai dengan amanah ADART bahwa konferensi tingkat cabang ini peserta adalah MWCNU, sedangkan ranting itu dapat diundang sebagai pembinaan. Namun POA, PWNU Jawa Timur, pedoman organisasi dan administrasi sebagai penjabaran dari ADART itu, POA Jawa Timur, di situ tertulis bahwa peserta konferensi cabang adalah MWC dan ranting. Maka kita sejak dulu memang sudah tradisi bahwa di Bangkalan ini konferensi dihadiri oleh MWC dan ranting. Demikian. Jadi terkait dari sistem pemilihannya sendiri, mungkin Kiai ada penjelasan lebih spesifik, Kiai? Sistem pemilihan konferensi ini kan dalam rangka musyawarah untuk membahas program NU 5 tahun ke depan. Intinya itu. Dan juga
memilih kepemimpinan di NU. Nah, maka sistem dari konferensi untuk pemilihan itu untuk Rois PCNU itu dipilih oleh anggota AHWA, yang mana anggota AHWA itu kalau tingkat cabang ini 7 orang yang dipilih oleh MWCNU. Jadi ada nama-nama ulama-ulama yang memang punya kriteria khusus yang terkait dengan AHWA. Anggota AHWA ini kepanjangan dari Ahlul Halli wal Aqdi. Karena NU ini kan Jamiatul Ulama. Jamiatul Ulama, maka harus ikut ulama. Maka untuk memilih Rois ini kan pimpinan. Iya, betul. Nah, maka itu dipilih oleh anggota AHWA yang di tingkat cabang itu 7 orang yang dipilih oleh MWC atau peserta konferensi. Nanti memilih Rois, setelah itu baru memilih Tanfidiyah. Namun tradisi di Bangkalan sejak dulu itu adalah musyawarah mufakat. Karena konferensi tradisi di NU ini lebih mengedepankan musyawarah mufakat. Ketika tidak dicapai mufakat, maka voting. Jadi untuk sistemnya sendiri yang sudah sering, bukan cuma sering ya, umum kita kenal yaitu musyawarah mufakat ya kayaknya. Ya, di Bangkalan memang tradisinya sejak dulu memang musyawarah mufakat ya, nggak pernah ada voting kalau di Bangkalan ini. Menjelang dari akhir jabatan Kiai, mungkin bisa disampaikan mulai dari program-program apa saja yang sudah tercapai dari PCNU sendiri? Ya, kami sebagai mandataris dari konferensi cabang tahun 2017 kemarin bersama Rois membangun organisasi di Bangkalan ini. Ya, alhamdulillah kami dengan almarhum Kiai Fahri sebagai Rois bagi tugas, beliau sebagai perekat pengumpul umat lewat majelis taklim beliau, terus sholawatan beliau. Nah, kami di Tanfidiyah ini bergerak di bidang organisasinya, memanage bagaimana program-program Nahdlatul Ulama di Bangkalan ini berjalan dengan bagus. Di antaranya adalah hubungan antara NU struktural dengan NU kultural lewat Lailatul Ijtima ini diaktifkan, disemarakkan baik di tingkat MWC maupun ranting agar terjalin konsolidasi dan komunikasi yang bagus antara pengurus NU dengan warga NU. Persoalan-persoalan apa yang terjadi di masyarakat dibicarakan di Lailatul Ijtima itu. Selain daripada itu juga program-program ekonomi, dakwah. Ya, alhamdulillah meskipun tidak 100% tidak sempurna, namun alhamdulillah aktivitas kegiatan-kegiatan NU baik di Banom maupun di NU di semua tingkatan, alhamdulillah mulai ada pergerakan aktivitas, meskipun di sana sini masih butuh penyempurnaan lagi. Oleh karena itu kami pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bangkalan masa khidmat 2017-2022 mohon maaf apabila dalam kami berkhidmah ini ada kekurangan, ketidaksempurnaan dan sebagainya, kami mohon maaf. Dan kami tetap berusaha untuk semaksimal mungkin, sesempurna mungkin berkhidmah di Nahdlatul Ulama di Bangkalan ini. Iya. Karena perlu diketahui ya Kiai, mulai dari hal sebelumnya organisasi-organisasi Nahdlatul Ulama sudah mulai terbangun. Baik Kiai, mungkin selanjutnya bisa disampaikan terkait adanya konferensi ini, termasuk salah satu hal yang sangat sensitif ya Kiai ya. Karena
pada tahun ini selain kita juga melaksanakan konferensi, ternyata juga menjelang dengan adanya tahun politik, Kiai. Mungkin bisa ditanggapi terkait adanya hal tersebut, apa kiranya dari PCNU sendiri akan mengamankan konferensi ini sebaik mungkin supaya tidak ditunggangi oleh perihal politik, Kiai. Ya, kami pengurus cabang Tulul Kabupaten Bangkalan ini tetap berkomitmen khitoh Nahdlatul Ulama, pergerakan NU di sosial keagamaan ini kami pegang teguh terkait dengan agenda politik nasional, baik itu pileg, pilkada, pilpres dan sebagainya. Ini kita dukung penuh dan ikut serta mensukseskan agar supaya pendidikan politik di masyarakat itu betul-betul maju dan bagus. Terkait dengan politik NU ini politik kebangsaan. Ya, NU betul. ini politiknya adalah politik kebangsaan, bukan politik kekuasaan. Namun perlu diingat bahwa perjuangan itu butuh kekuatan. Kekuatan itu kekuasaan. Kekuasaan itu politik. Politik itu adalah massa. Kita tahu bahwa NU itu adalah mayoritas di Bangkalan. Maka NU harus mampu mewarnai agar supaya politik sebagai sarana untuk memperjuangkan program-program NU untuk negara ini, untuk daerah ini betul-betul hal yang bagus, yang positif. Jadi di membangun mindsetnya yang kita lakukan, mengedukasi masyarakat agar supaya memilih pemimpin, memilih wakil-wakil itu harus betul-betul orang yang berkomitmen dan sejalan dengan Nahdlatul Ulama di dalam mengawal, ya, di dalam mengawal kepentingan yang sejalan dengan Nahdlatul Ulama, seperti itu. Jadi terkait langkah sendiri dari konferensi yang bakalan dilaksanakan itu akan diberikan secara seperti biasa ya, Kiai. Maksudnya dari PCNU cabang Bangkalan juga mengawal hal politik tersebut sebagaimana mestinya, seperti biasa. Ya, seperti biasa. Apalagi terkait dengan konferensi ini pasti nanti ada banyak pihak dan sebagainya kepentingan. Silahkan punya kepentingan. Karena NU ini milik bersama. NU ini ada di mana-mana, tidak kemana-mana, tapi jangan sampai terus kemana-mana, nggak balik-balik. Nah, ini bahaya. Jadi NU memang dia ada di mana-mana, tidak kemana-mana. Itu maksudnya apa? Maksudnya agar supaya orang-orang NU yang berada di berbagai kepentingan politik itu tetap memperjuangkan dan sejalan, sealiran, sefaham dengan apa yang diprogramkan, dicita-citakan oleh Nahdlatul Ulama. Ingat bahwa satu-satunya organisasi yang nggak pernah berontak di negara ini hanya NU. Sejarah menyatakan demikian. Betul sekali. Nah, iya, NU ini besar, lengkap dan sebagainya, tapi anehnya meskipun punya kemampuan untuk berontak atau apa, paling tidak melawan secara frontal, nggak pernah dilakukan oleh NU. Kenapa? Karena ya NU ini punya saham besar di negara ini. Pendiri bangsa ini adalah ulama-ulama kita juga gitu. Ya meskipun ada ulama-ulama di kelompok yang lain. Nah kita nggak mau negara ini rusak ini dan sebagainya. Makanya ini kita jaga. Apapun perbedaan yang ada pasti ada titik tengahnya. Karena isyarah Syekhona Khalil itu jelas asas utamanya itu adalah atawakkau alaiha.
Syekhona Khalil memberikan sebuah isyarah, sebuah mandat, sebuah konsep bahwa asas mempersatukan seluruh komponen bangsa, seluruh ulama, ini asas utamanya adalah atawakkau 'alaiha. Pegangan. Sesuatu bisa jadikan pegangan itu kalau persamaan universal ditemukan, atau titik tengah dari berbagai kepentingan. Semua ini pasti punya kepentingan lah. Silahkan punya kepentingan, asalkan kepentingan itu tidak sampai merusak substansi dari cita-cita agama dan bangsa ini. Ya, betul sekali. Mungkin itu sudah menjadi pesan ya untuk kita selanjutnya untuk menanggapi masa-masa dari mulai dari konferensi, terus politik tahun ini. Kiai, mungkin dari beberapa proses Kiai sendiri sudah lama Kiai. Adakah keinginan Kiai sendiri untuk lanjut pada periode selanjutnya? Entah itu tingkat PW ataupun masih dalam lingkungan cabang Bangkalan. Saya secara pribadi selalu menyatakan diri berkhidmat di Nahdlatul Ulama dimanapun, ya dimanapun. Ya tentu harapan saya kan yang ringan-ringan kan demikian, nggak berat-berat. Jadi saya tidak punya angan-angan harus begini enggak. Ini semua amanah. Ya sebab saya ini kadang-kadang dibisikin jangan sampai nolak, ya silahkan lah. Silahkan kami berkhidmah, karena bagi saya program sehebat apapun dan berhasil itu jika karena faktor individu, hanya karena satu orang, itu saya katakan tidak berhasil. Kenapa? Karena pergerakan ini pergerakan organisasi, teamwork. Betul. Jadi harus kerja bareng. Dan pengurus NU ini harus jadi dirijen. Ya, dirijen itu pengarah ya? Ya, pengarah, pengelola bagaimana SDM yang bagus di NU itu bisa maksimal. Jangan sampai ada orang pinter masuk baru jadi NU pas bodoh lah, itu jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai terus dia itu sarjana S2, S3, tapi ketika jadi pengurus NU terus nggak tahu mau melakukan kayak bodoh gitu. Iya. Nah, jangan seperti itu. Jadi ketua NU atau pimpinan di jajaran organisasi itu harus mampu menjadi dirijen agar SDM yang bagus itu mampu diarahkan agar supaya potensinya betul-betul maksimal untuk kepentingan masyarakat, untuk kemaslahatan masyarakat. Karena NU ini NU ini membangun kekuatan bukan untuk melawan kekuatan yang lain, tapi bersama-sama dengan kekuatan yang lain membangun sebuah kebaikan. Ini seperti apa yang didawuhkan oleh Kiai Ahmad Siddiq. Jadi membangun pergerakan organisasi di Nahdlatul Ulama ini butuh langkah-langkah pengelolaan organisasi yang bagus agar supaya SDM yang apalagi sekarang ini orang-orang NU, kader-kader NU ini kan banyak yang potensinya bagus, SDM-nya bagus. Nah, ini sudah mulai terbangun, Kiai. Betul, ya insya Allah. Nah, ini perlu penyempurnaan lagi. Baik, Kiai. Mungkin ada yang perlu disampaikan terkait menjelangnya usia NU yang hampir 1 abad. Silakan. Ya, menjelang 1 abad ini mulai dari PB, PW ada kegiatan ya, terkait dengan 1 abad ini. Kita tahu bahwa Nahdlatul Ulama lahir pada tahun 1344 Hijriah. Sekarang 1000 masuk bulan Muharram 1444, jadi
bulan Rajab tahun ini tanggal 16 tepat 100 tahun. Maka oleh karena itu kita mempersiapkan diri sebagai organisasi yang besar, sebagai organisasi yang teruji. Ini gimana caranya abad kedua nanti betul-betul tetap menjadi lokomotif peradaban dunia. Maka untuk membangun NU abad kedua ini butuh langkah-langkah. Dimulai dari apa? Dimulai dari memahami dasar Nahdlatul Ulama. Karena bangunan itu harus berdirinya bangunan itu harus tepat ke pondasi, bertumpu kepada pondasi. Ketika bangunan tidak bertumpu kepada pondasi, maka cepat rapuh, cepat roboh. Nah, maka untuk membangun NU kedua, abad kedua ini, maka kita flashback. Apa sih asas utamanya? Apa yang diharapkan oleh para pendiri Nahdlatul Ulama ini? Sehingga pondasi dari sebuah organisasi ini kelihatan jelas. Maka ketika kita mau membangun, maka bangunan itu bertumpu kepada pondasi, tidak meleset. Meskipun terkadang kita ini ada gangguan-gangguan agar supaya kita tidak tahu pasti di mana sih pondasi dan sebagainya. Sehingga NU ini kalau dibangun nggak bertumpu kepada pondasi, ini meskipun besar nanti akan rapuh. Nah, maka abad kedua ini, kenapa kemarin ketika harlah PBNU yang ke-99 ditaruh di PP Syekhona Khalil, itu kan dalam rangka membangun spirit, energi spirit, agar supaya tidak lupa pondasi. Seperti itu. Jadi untuk abad kedua sendiri yang nantinya akan terus berkembang, kader-kader Nahdlatul Ulama sendiri harus lebih mengenal jauh, lebih luas Nahdlatul Ulama seperti apa ya Kiai ya. Dan betul. Sebagai salah satu amanah terbaiknya untuk Nahdlatul Ulama lebih baik ke depannya. Ya, seperti itulah. Jadi ada 4 langkah memang dalam membangun sebuah organisasi ini. Yang pertama adalah membangun landasan berpikir. Tanpa adanya membangun landasan berpikir, nanti pergerakan ini akan ngawur. Ya, apa betul. Itu Nahdlatul Ulama? Apalagi nanti tantangannya lebih berat. Di era milenial ini tantangan lebih berat. Maka butuh ketepatan, ya, dan kejelasan bertumpu kepada pondasi asas utama. Seperti yang tadi saya singgung bahwa asas utama dari Nahdlatul Ulama ini adalah seperti yang diisyarahkan oleh Syekhona Khalil dan mandatkan kepada Syekh Asy'ari. Beliau mengutip ayat tentang kepada Musa, wa matil kabiyaminika ya Musa qala ya soy atawakkau alayya. Ini asas utamanya. Jadi ada sesuatu yang bisa jadikan pegangan. Seperti itu. Jadi pegangan ini kan untuk agar supaya bersama-sama bergerak tanpa melupakan sebuah asas utama, yakni kesepakatan yang telah dibangun, baik lewat muktamar, baik lewat konferensi atau musyawarah kerja. Jadi apapun yang telah disepakati, hasil kesepakatan itu, nah ini yang dijadikan sebuah pegangan di dalam melangkah. Jadi
perbedaan itu adalah keniscayaan. Tapi dari perbedaan yang ada itu kan pasti ada titik temu gitu. Nah ini yang dijadikan atau kaulaiha, sebuah pedoman, sebuah pegangan di dalam berorganisasi. Nah, maka insya Allah abad kedua ini jika kita betul-betul memahami asas utama daripada Nahdlatul Ulama ini, maka untuk membangun NU di abad kedua ini akan berpangku kepada asas atau pondasi, ibaratkan sebuah bangunan seperti itu. Ya, betul sekali. Semuanya akan kembali pada asasnya masing-masing ya, Kiai ya. Mengenal satu abad yang akan menjadi satu kesan, dan abad kedua yang akan menjadi salah satu kebanggaan kita untuk kedepannya. Ya, insya Allah. Baik Kiai, untuk harapan sendiri terkait konferensi nanti yang akan terselenggara, mungkin bisa disampaikan Kiai, ataupun pesan supaya konferensi nanti bisa terselenggara dengan baik, lancar dan baik. Mungkin bagaimana Kiai? Ya, kami harapkan agar supaya seluruh pengurus Nahdlatul Ulama, baik cabang, MWC, ranting, untuk mensukseskan konferensi ini dan betul-betul semangat dan memaksimalkan gerakan untuk membangun NU ke depan ini lewat konferensi. Jadi masukan-masukan dari MWC, dari ranting, ini kami harapkan betul untuk membuat sebuah program 5 tahun ke depan agar supaya di abad kedua ini ya NU ke depan ini tambah bagus, menyempurnakan apa yang telah kami lakukan kemarin. Seperti itu. Jadi harapan kami, mari kita tetap semangat berkhidmah di Nahdlatul Ulama, baik urusan keagamaan maupun kebangsaan. Apalagi kita akan menghadapi kegiatan politik, agenda politik yang tahun 2024 ini, tetap berpegangan teguh kepada pendirian kita sebagai Nahdlatul Ulama, ormas keagamaan yang Khitoh 26. Nah, tapi juga bagaimana caranya agar warga NU itu betul-betul mampu beragama dan berbangsa yang baik di Indonesia ini. Ya. Baik, terima kasih banyak Kiai atas waktunya, karena sudah meluangkan waktu untuk berbicara bersama kami sama-sama secara terbuka terkait konferensi nanti dan mengenang satu abad yang akan segera memasuki 2 abad, abad kedua Nahdlatul Ulama ke depannya. Baik pemirsa, untuk pesan sendiri yang sudah disampaikan oleh Kiai sendiri, yakni di mana yang perlu kita ketahui, Nahdlatul Ulama sendiri akan membangun, bukan membangun kekuatan secara bersama, bukan membedakan kekuatan, di mana kekuatan perbedaan dari yang lain pun akan disatukan untuk menjadi satu hal yang baik. Nantikan tayangan selanjutnya terkait konferensi pada tanggal 18 September 2022. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya selaku si acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi dhahiran wa batinan wa tahsuruna bi'ibadika sholih. Monggo terus fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrana
sahbihi